Hai semuanya, selamat datang di Thrive Chaos. Memupuk rasa ingin tahu satu cerita dalam satu waktu. Oke, gue Ara. Gue Bella, dan kita bakal ngebahas satu kasus yang bikin nyosok banget nih tentang dunia sirkus, anak-anak, dan eksploitasi. Yes, kita bakal bahas kasus Oriental Circus Indonesia alias OCI yang viral banget tahun ini. Katanya ada eksploitasi anak yang berlangsung selama puluhan tahun. Serem banget tuh, udah kayak di film-film, Ra. Jadi gini, awal tahun 2025, beberapa pemantan sirkus OCI akhirnya angkat suara. Mereka cerita dulu waktu kecil itu dijanjin sekolah ke luar negeri. Tapi malah dipaksa kerja di sirkus. Identitas mereka diubah, dipisahkan dari keluarga, dan bahkan ada yang bilang disiksa. Pengakuan korban, beberapa mantan pemain sirkus seperti Butet dan putrinya Vivi mengungkapkan bahwa mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk pemukulan, dirantai, dan dipisahkan dari keluarga sejak usia dini. Dan yang bikin heboh banget nih, mereka tuh bilang ada tempat tersembunyi dalam kawasan Taman Safari yang dipakai katanya sih buat ngasih pelajaran ya, Ra. Serem banget, Bel. Ini udah kayak cerita thriller tapi nyata ya, guys. Komnas HAM bahkan udah dapat laporan ini dari tahun 1997. Kasus ini udah 3 kali disampaikan ke Komnas HAM, yaitu tahun 1997, 2004, dan 2024. Lama banget gak sih? Iya sih. Nah, dari pihak Taman Safari sendiri sih mereka udah bilang ya, OCI ini bukan bagian dari mereka. Iya, katanya sih. Taman Safari dan OCI ini entitas yang berbeda, gak ada hubungan kepegawaian dan finansial. Nah, tapi yang bikin publik bertanya-tanya tuh OCI memang pernah tampil di lokasi Taman Safari. Jadi wajar aja sih kalau publik pengen tahu sejauh mana sih keterlibatan Taman Safari ini. Secara moral ini tetap jadi pertanyaan besar sih. Korban sekarang nggak tinggal diam aja. Mereka melayangkan somasi yang awalnya meminta rugi 1,5 miliar dan mereka ke pengacara dan naik jadi 3,5 miliar ke Taman Safari. Dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi udah turun tangan nih buat bantuin mediasi. Tujuannya supaya kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi tetap adil buat korban. Tapi ya menurut gue sih ya, Ra, ini tuh bukan cuma soal ganti rugi uang aja, tapi ini tuh soal masa kecil yang hilang, identitas yang dihapus, dan trauma yang mungkin gak akan hilang. Sedih banget. Dan itu yang bikin cerita ini penting, karena kadang hiburan yang kita nikmati punya sisi kelam yang gak kita sadari. Semoga dari kasus ini kita semua bisa belajar ya. Hiburan harusnya membahagiakan semua pihak, bukan malah menyisakan luka. Dan buat para korban, semoga perjuangan kalian gak sia-sia ya. Keadilan mungkin lambat, tapi semoga datang. Thank you banget ya guys, udah dengerin episode hari ini. Menyayat hati banget ya episodenya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG kita, thrivechaos.podcast. Nanti kita bakal adain polling buat episode selanjutnya. Dan kita ngejual merchandise boneka loh. Jangan lupa dibeli ya. Gue Ara. Gue Bella, stay away, Stay critical, Thrive Chaos. Memupuk rasa ingin tahu satu cerita dalam satu waktu. Bye.